Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Baik. Pak Arif akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Kartika, Hadir, Pak. Sakila, Ada, Pak. Randy, Hadir. iya, Hafiz. Hadir, Pak. Karena sekarang ini sedang masa pandemi corona, maka kita harus selalu mengutamakan protokol kesehatan 5M. Apa saja 5M itu? Yang pertama, memakai masker. Kemudian Memakai masker. mencuci tangan dengan Mencuci menggunakan tangan. sabun dan air mengalir. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Hai teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Mas Hafiz sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, sekarang gambar apakah ini? Coba, ada yang tahu gambar apa ini? Jembatan merah. Kemudian di dalam gambar ada apa lagi? Apa? Ada gunung, Pak. Selain kan ada bukit, ya ada bukit. Kemudian apa lagi? Danau. Sungai, ya. Sungai. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang penampakan alam. Nah, penampakan alam itu macamnya ada sungai, ada jembatan, kemudian ada bukit, ada pegunungan juga. Nah, di pegunungan itu kan, maaf di hutan, itu kan pasti banyak sekali hewan, kemudian ada tumbuhan juga. Kalian bertugas nantinya untuk menjaga kelestarian alam. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, kemudian tidak boleh menebang pohon secara liar, karena itu merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai sila Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar nantinya kalian dapat menganalisis kenampakan alam dan kenampakan alam buatan di Indonesia dengan tepat. Kemudian dengan mengamati gambar yang ditampilkan melalui PowerPoint, nanti kalian dapat mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kenampakan alam. Jadi kenampakan alam di Indonesia itu dibedakan menjadi dua. Kenampakan alam dan kenampakan alam buatan. Pengertiannya, penampakan alam adalah segala sesuatu yang terbentuk secara alami melalui peristiwa alam. Kemudian sedangkan penampakan alam buatan itu adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk dengan campur tangan manusia. Nah, sekarang coba Pak Arif tanya, contoh kenampakan alam apa saja? Ada yang tahu enggak? Gunung. Sungai. Danau. Laut. Sedangkan untuk kenampakan alam buatan apa saja? Kebun binatang. Jembatan, bendungan. Contoh kenampakan alam. Nah, yang pertama ini ada gambar. Gambar apa ini? Kemudian di sebelahnya. Sungai. Kemudian untuk yang kenampakan alam buatan.
Ini adalah gambar bendungan ya. Gambar Kebun apa? binatang, Ini. jembatan, Jadi penampakan alam buatan itu contohnya yang pertama tadi ada bendungan, kebun binatang, jembatan, dan juga pemukiman warga. Tahukah kalian bahwa bentang alam yang ada di Indonesia berpengaruh terhadap besar dan beragamnya flora? Persebaran flora dan fauna di Indonesia itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada Indo-Malayan dan juga Indo-Australian. Coba Pak Arif minta tolong Mbak Sakila untuk membacakan persebaran flora di Indonesia. Lumayan berputih kawasan Indo bagian barat, 1 Kalimantan, 2 Sumatera, 3 Jawa, 4 Bali. Iya, terima kasih. Kemudian untuk karakteristik persebaran flora di Indonesia, di kawasan Indo-Malayan itu jenis meranti-merantian sangat banyak. Sedangkan di Indo-Australian, jenis meranti-merantian hanya sedikit. Kalau tadi ada persebaran flora, sekarang ada persebaran fauna. Menurut coraknya, fauna di Indonesia itu dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu fauna bagian barat, kemudian fauna bagian tengah, dan juga fauna bagian timur. Coba Mas Randy, Pak Arif minta tolong sebutkan jenis-jenis hewan yang ada di kawasan Indonesia bagian barat. Badak berjula Ya. 1, harimau Sumatera, madu. Untuk menambah pengetahuan kalian tentang keberagaman flora dan fauna di Indonesia, kalian silahkan membaca teks bacaan tentang beragamnya flora dan fauna Indonesia. Kemudian nanti kita akan menentukan kalimat utamanya dan juga menentukan ide pokoknya. Nah, ini kalian nanti bisa membaca teksnya. Pak Arif beri waktu 5 menit untuk membaca bacaannya. Kalian bisa sambil membuka grup WA kalian. Silahkan kalian baca terlebih dahulu teks bacaan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Kemudian nanti kita akan menemukan kalimat utamanya dan kita tentukan ide pokoknya. Sudah ya? Sudah selesai ya membacanya ya? Sudah, Pak. Kita akan mencari ide kalimat utama dan ide pokok. Nah, kalimat utama itu biasanya terdapat di awal atau di kalimat awal sebuah paragraf maupun di tengah, bisa juga di akhir paragraf. Di sini, ketika nanti kalian sudah berhasil menemukan kalimat utamanya, kalian akan bisa menentukan ide pokoknya. Di paragraf yang pertama, ya coba Mbak Nova, kalimat utamanya di mana Mbak Nova? Awal paragraf 1. Di awal paragraf 1. Coba dibacakan, Mbak. Indonesia sangat kaya dengan keberagaman flora dan fauna. Ya, betul sekali. Jadi kalimat utamanya ada di kalimat pertama, berarti ide pokoknya adalah Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Sekarang coba paragraf kedua, Mas Randy. Untuk paragraf kedua, kalimat utamanya yang mana? Pertama, Pak, banyak faktor yang menyebabkan Keberlangsungan flora dan fauna di Indonesia itu akan terjaga jika kalian mampu menjaganya dengan baik. Contohnya, kalian tidak menebang tumbuhan secara sembarangan, kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Contoh ya, membuang sampah sembarangan ini sesuai nggak dengan nilai-nilai Pancasila? Tidak, Pak. ya Pak. Ya. Sekarang, Pak Arif akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, Sakila, Kartika, Najwa, dan Pasa. Tugasnya Pak Arif sudah kirimkan di grup WA. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok dengan diskusi kelompok melalui WA. Nanti kalian bisa WA-an sama satu kelompok kalian. Silahkan kalian berdiskusi terlebih dahulu dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti di antara kalian perwakilan salah satu untuk membacakan tugasnya. Pak Arif beri waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan kelompok kalian. Oh, ini ternyata Mbak Nova sudah mengirimkan jawabannya. Nah, Mbak Nova, minta tolong dibacakan Mbak Nova hasil diskusi dengan temannya
Mbak Nova tadi. Di kelompoknya Mbak Nova ada Mbak Nova, Mbak Vina, Mbak Sila, dan Mas Anggi. Coba Mbak Nova dibacakan penampakan alam ini. Coba teman-teman yang lain menyimak ya. Kemudian nanti misalnya jawabannya berbeda dengan kelompok kalian, silahkan nanti kalian bisa memberikan atau menyampaikan jawaban kalian. Mbak Nova, silahkan bacakan Mbak Nova. Penampakan alam yaitu 1 gunung, 2 danau, 3 laut, 4 sungai. Kemudian yang penampakan alam buatan. 1 bendungan, 2 jembatan, 3 binatang, 4 pemukiman penduduk. Kemudian yang persebaran fauna. 1 gajah, 2 badak bercula 1, 3 harimau Sumatera, 4 orang hutan, 5 beruang madu. Tipe peralihan. 1 anoa, 2 babi rusa, 3 komodo, 4 burung maleo, 5 kuskus. Iya. Kemudian yang paragraf ke-6, Mas Randy. Kalimat utama. Kalimat pertama awal paragraf 6. Ide pokok. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Iya, kemudian yang ke-7. Kalimat utama. Kalimat pertama awal paragraf 7. Ide pokok. Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. 1. Berbagi pada Sesama. sesama. Sesuai enggak dengan nilai-nilai Pancasila? Sesuai, Pak. Kemudian yang gambar kedua. Gambar apa? Berkelahi. Iya. Kemudian yang ketiga. Gotong royong sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Iya, gambar keempat. Toleransi antar umat beragama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, kemudian yang kelima. Membuang sampah sembarangan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Iya, coba Pak Arif sekarang mau bertanya sama Mas Pasa ini. Mas Pasa, mendengar suara Pak Arif ya? Dengar. Iya, coba kira-kira di gambar kedua, gambar apa ini? Mas Pasa, gambar apa? Orang berkelahi. Iya, orang berkelahi. Orang berkelahi itu kan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, seharusnya bagaimana Mas Pasa agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Rukun. Iya, rukun. Kemudian yang terakhir ini, gambar yang terakhir, gambar kelima, membuang sampah sembarangan. Agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, harusnya bagaimana Mas Pasa? Harusnya membuang sampah di tempatnya. Di tempat sampah. Harusnya membuang sampah di tempatnya. Betul sekali. Udah ya, cukup ya. Nanti Pak Arif akan mengirimkan link soal evaluasi. Kalian kerjakan di Google Form seperti yang sudah pernah kalian buat. Ini sudah terlihat. Ini jadi contoh soalnya seperti ini. Nanti kalian kerjakan. Coba sekarang Pak Arif bertanya. Kalian hari ini belajar tentang apa saja? Flora dan fauna. Penampakan alam. Penampakan alamnya tadi ada gunung, Pantai, danau. iya. Kemudian untuk penampakan alam buatan, contohnya apa saja tadi? Kemudian juga tentang ide pokok. Oke. Kegiatan apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Apa yang kalian suka? Belajar tentang apa tadi? Penampakan alam. Iya, penampakan alam. Kemudian nanti jangan lupa ya soalnya dikerjakan setelah Pak Arif kirimkan di grup. Kemudian besok kita akan belajar tentang otot dan fungsinya. Untuk itu besok kalian persiapkan buku dan nanti materinya Pak Arif kirimkan lagi untuk dipelajari terlebih dahulu. Pembelajaran pada pagi hari ini cukup ya. Coba Pak Arif minta tolong, karena ini pembelajaran sudah selesai, minta tolong sama Mas Randy untuk memimpin teman-temannya berdoa. Di tempat duduk gerak, berdoa mulai, berdoa selesai. Iya, terima kasih Mas Randy sudah memimpin teman-temannya berdoa.
Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari Pak Arif. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Selamat beristirahat. Iya, Pak. Sampai jumpa besok. Pak Arif tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.